Halo semuanya, gimana kabarnya? Dan apa yang sudah kalian syukuri hari ini? Kembali lagi bersama saya di channel Jacktopia. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita All of Us Are Dead Season 1 episode 5 dan 6. Langsung saja kita ke pembahasannya. Berlanjut pada aksi pengajaran Guinam terhadap Cheongsan yang membuat Cheongsan melarikan diri ke ruang perpustakaan. Lalu, ketika Cheongsan mulai terdesak, ia pun menyerang mata Guinam dan melemparkannya ke arah para zombie. Yang membuat Guinam sangat marah dan berjanji bahwa ia akan mencari dan membunuh Cheongsan. Setelah kejadian itu, Cheongsan berusaha menyelamatkan diri dari para zombie. Pada akhirnya, ia berhasil kabur dan memasuki ventilator. Di sisi lain, saat Jang Hari dan kawan-kawannya sudah sampai di UKS, mereka menemukan komputer yang masih aktif. Lalu, mereka menggunakannya untuk mencari informasi dengan komputer yang ada di sana. Tetapi, sayangnya pihak militer sudah mencabut jaringan internet dan telepon yang ada di kota Hyosan. Pihak pemerintah terpaksa melakukan itu karena ada beberapa oknum yang menyebarkan berita hoaks demi keuntungan sendiri, sehingga membuat kepanikan di kota-kota lain. Menyadari bahwa mereka tak bisa terus-terusan berada di sana, Jang Hari dan yang lain mencoba pergi dari sekolah itu. Tetapi, Jang Hari dan yang lain harus ke ruang olahraga terlebih dahulu, agar mereka bisa mengambil peralatan panah yang ada di sana. Sementara itu, saat Cheongsan mulai putus asa karena ia tak bisa menggunakan internet, ia pun sangat emosi dan mencoba menerobos zombie yang ada di sana, hingga ia berhasil selamat dengan masuk ke ruang musik. Shin beralih ke perumahan saat Jaik berencana menggunakan mobil yang ada di sana. Sialnya, mobil tersebut tidak berfungsi, yang mengharuskan mereka berlari dari para zombie. Hingga akhirnya, mereka berhasil masuk ke dalam restoran ayam milik orang tua Cheongsan. Di sana, mereka sempat dikejutkan dengan kehadiran sosok bayi yang ternyata itu adalah bayinya Hisu. Karena di sana, mereka juga menemukan Hisu yang sudah menjadi zombie. Awalnya, Ujang menyuruh Jaik meninggalkan bayi itu di sana. Tapi, karena Jaik merupakan orang baik, ia pun memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu meski ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Di sisi lain, saat Soju mencoba membawa para anggota dewan menuju atap gedung, mereka sempat kewalahan karena zombie yang ada di sana sangatlah banyak. Tetapi, karena keberanian dan kepandaian yang dimilikinya, Soju dan anak buahnya berhasil membawa para anggota dewan dengan selamat. Tak lama setelahnya, heli pun tiba untuk menyelamatkan mereka di sana. Setelah sampai di tempat karantina, Soju pun meminta dengan petugas yang ada di sana untuk menyelamatkan para murid yang ada di SMK Hyosan. Tetapi, sayangnya mereka tak bisa melakukan hal itu dengan cepat, karena mereka saat ini masih sangat sibuk. Sementara itu, saat Onju dan yang lain sedang menunggu kedatangan Cheongsan, Onju memiliki ide untuk menggunakan drone yang dibuat oleh klub sains. Siswa berkacamata bernama Jongyun mengatakan drone itu terletak di ruang perlengkapan sains. Kemudian, Jongyun dan Onju pun pergi ke ruang perlengkapan sains melalui selang yang masih terhubung ke atas. Singkat cerita, setelah mereka berhasil membawa drone itu, mereka ingin menggunakannya untuk mencari keberadaan Cheongsan dan untuk melihat keadaan di luar sana. Jongyun pun mulai menerbangkan drone itu dan mencoba keliling sekolah untuk mencari keberadaan Cheongsan. Setelah cukup lama,
Akhirnya, mereka dapat menemukan keberadaan Cheongshan di ruang musik. Setelah memastikan bahwa Cheongshan baik-baik saja, mereka pun mencoba melihat keadaan di luar sekolah. Tetapi, tanpa disadari, mereka justru menemukan orang tua Jimin yang telah menjadi zombie. Hal itu membuat Jimin merasa sedih, karena selama ini ia selalu mengabaikan kedua orang tuanya itu. Di sisi lain, entah mengapa, tiba-tiba Guinan terbangun dan masih memiliki kesadaran sebagai manusia. Padahal, sebelumnya ia telah digigit oleh para zombie. Tak hanya itu, saat hendak pergi, ia menyadari bahwa para zombie tak lagi menggigitnya. Sehingga, ia pun memutuskan mencari Cheongshan agar ia bisa membalaskan dendamnya. Di sisi lain, dalam rekaman laptop milik Pak Ali mengatakan bahwa ia telah menamai virus ini dengan sebutan virus Jonas. Karena ia terinspirasi dengan ahli sains bernama Hans Jonas. Pak Ali juga mengatakan bahwa ia juga akan bertanggung jawab secara penuh untuk menemukan vaksin dari virus tersebut. Tetapi, ada satu hal yang Pak Ali takutkan dalam virus Jonas ini, yaitu jika virus ini bermutasi jadi lebih kuat. Ia telah memperkirakan virus ini mampu mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh manusia. Maka, kemungkinan virus ini akan berkembang dan mulai mempelajari pikiran manusia, yang mana hal itu dapat menciptakan generasi baru seperti manusia setengah zombie. Dengan keinginan balas dendam yang kuat, Eunji dan Guinam tampaknya telah berubah menjadi zombie atau setengah zombie. Setelah melihat orang tuanya berubah menjadi zombie, Jimin berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jendela. Tetapi, untungnya Onju dan murid lainnya berhasil menghentikan niatnya tersebut. Menyadari bahwa mereka tak bisa terus berdiam diri di sana, si ketua kelas tiba-tiba memiliki ide untuk menuju ke atas gedung, yaitu dengan cara memancing para zombie tersebut menggunakan speaker yang tersebar di seluruh sekolah. Tak hanya itu, karena Cheongshan saat ini berada di lantai yang ada di atas mereka, mereka pun berniat untuk menjemput Cheongshan terlebih dahulu dan baru naik ke atas. Tanpa berlama-lama, mereka mencoba menggunakan speakernya. Dengan hal itu, Suteka mengatakan kepada Cheongshan untuk tetap berada di sana, karena sebentar lagi mereka akan menjemputnya di sana. Kemudian, si ketua kelas mulai menyalakan beberapa speaker yang ada di lantai bawah, serta speaker yang ada di luar sekolah, yang mana hal itu membuat para zombie mulai terpancing. Tetapi, hal itu membuat Guina menyadari keberadaan mereka, sehingga ia pun bergegas ke ruangan radio. Sementara itu, ketika Suteka sedang memantau keadaan, ternyata masih ada satu zombie lagi. Namun, sepertinya zombie itu tak bisa mendengar karena telinganya telah dimakan oleh zombie lain. Sehingga mereka nekat melewati zombie itu sambil berjalan dengan hati-hati. Awalnya, mereka berhasil melewati zombie itu dengan mudah. Tetapi, karena panik, Jong Yun tak sengaja menjatuhkan botol minumnya. Sehingga, zombie itu pun menoleh dan langsung mengejar mereka. Suteka berusaha menahan zombie itu sekuat tenaga. Tetapi, saat ia mulai kewalahan menghadapi zombie itu, tiba-tiba saja Guinam datang dan langsung membunuh zombie itu. Suteka nampaknya tak tahu bahwa Guinam telah berubah menjadi zombie, sehingga Suteka pun berterima kasih padanya. Namun, ketika Guinam mulai menanyakan keberadaan Cheongshan, Suteka akhirnya sadar bahwa Guinam berniat membunuh Cheongshan. Karena Cheongshan merupakan teman baiknya, Suteka pun menyuruh Guinam berhenti melakukan hal yang tidak-tidak. Tetapi, sayangnya perkataan Suteka membuat Guinam marah, sehingga ia pun langsung menyerang Suteka. Dengan kekuatan zombie yang dimiliki Guinam saat ini, kemampuan fisik pada tubuhnya jadi bertambah kuat, yang mana hal itu membuat dirinya mampu mengimbangi Suteka.
Padahal, kemampuan berkelahi Suteka sangat ditakuti di kalangan para preman. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari belakang si ketua kelas datang untuk menyelamatkan Suteka. Guinam pun menggigit lengan si ketua kelas, hingga akhirnya Suteka pun berhasil menjatuhkan Guinam dari atas sana. Lalu, ketika Onju dan yang lain berhasil menemukan keberadaan Cheongsan, mereka pun berniat mencari Suteka dan si ketua kelas. Tetapi, untungnya Suteka dan si ketua kelas telah tiba dan menyuruh mereka kembali masuk karena para zombie yang ada di sana mulai berdatangan. Mereka mencoba beristirahat terlebih dahulu. Namun, saat siswi, kita sebut saja Sheila, melihat luka bekas gigitan di lengan si ketua kelas. Awalnya, Suteka mengatakan bahwa si ketua kelas digigit oleh Guinam, bukan digigit oleh zombie. Tetapi, ketika Cheongsan mengatakan, ia melihat bahwa Guinam telah digigit oleh zombie, mereka pun mulai was-was pada si ketua kelas. Melihat hal itu, si ketua kelas berniat keluar dari sana. Namun, karena Suteka tak ingin ia pergi meninggalkannya, Suteka pun membawa si ketua kelas ke dekat jendela, agar ia bisa mendorongnya jikalau si ketua kelas berubah menjadi zombie. Lalu, ketika para murid sedang melakukan hal lain, tiba-tiba si ketua kelas mulai bersikap aneh. Bahkan, ia hampir berniat menggigit Suteka. Tetapi, untungnya si ketua kelas berhasil menekan sifat zombinya itu, sehingga ia pun kembali sadar sebagai manusia lagi. Yang mana, hal itu menandakan bahwa si ketua kelas telah menjadi zombie. Di sisi lain, Jang Hari dan yang lain berusaha melawan para zombie yang ada di luar sana, agar mereka bisa masuk ke dalam gedung olahraga. Tetapi, saat Mijin sedang berusaha membuka kuncinya, tiba-tiba salah satu zombie datang ke arahnya. Namun, untungnya Jung Seon ada di sana dan menyelamatkan Mijin. Lalu, setelah mereka berhasil masuk dan mengunci pintu yang ada di gedung olahraga itu, tanpa disadari bahwa Jung Seon telah tertusuk oleh kayu yang sebelumnya dipakai untuk melawan zombie. Sehingga mereka pun mencoba mengobati lukanya menggunakan kotak P3K yang ada di sana. Shin kemudian beralih ke perumahan saat Jaik dan Ujang hendak pergi menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba ada seorang bocil yang dikejar zombie datang ke arah mereka, yang mana hal itu membuat mereka berdua terpaksa kembali ke dalam restoran itu. Di sana, si bocil mengatakan bahwa ibunya telah berubah menjadi zombie. Dan karena Jaik tak tega meninggalkannya begitu saja, ia pun berniat membawa bocil itu pergi bersamanya. Di sisi lain, saat para petugas karantina sedang sibuk mengurus warga, Soju berniat untuk kabur dari sana agar ia bisa pergi ke SMK Hyosan untuk menyelamatkan Onju. Tak lama setelah itu, ketika para petugas hendak melakukan tes kepada anggota dewan, tiba-tiba saja Soju menyerang para petugas dan mengambil pakaian mereka. Soju dan anak buahnya mencoba pergi dari pusat karantina dengan cara memanjat tembok di sana. Saat Soju sudah di atas, ia justru meninggalkan anak buahnya di sana karena tak ingin membahayakan nyawa anak buahnya tersebut. Setelah turun dari tembok tersebut, sayangnya, Soju ketahuan oleh petugas lain. Saat petugas itu menanyakan unit pasukan keberapa pada Soju, ia tak bisa menjawabnya. Karena tak punya pilihan, Soju pun menghajar petugas itu dan lalu pergi dari sana. Petugas patroli yang melihat hal itu langsung menembaki Soju. Meski begitu, para petugas itu sangatlah noob. Sehingga Soju berhasil kabur hanya dengan satu luka tembakan di tubuhnya saja. Sementara itu, ketika Daesu mulai merasakan lapar, Cheongsan mengingat sebelum tim paduan suara melakukan kompetisi, pihak sekolah pernah meminta orang tua murid untuk mengirimkan sesuatu pada mereka, yang mana hal itu menandakan ada kemungkinan dalam gudang ruangan musik terdapat beberapa makanan dan minuman. Mendengar hal itu,
Tanpa berlama-lama, Daesu pun mencoba membuka gudang tersebut. Namun, sayangnya ia gagal karena dengan sengaja Nayeon mengunci pintu itu dari dalam. Tampaknya, selama ini Nayeon bersembunyi di dalam sana. Padahal, ia tahu bahwa Cheongshan dan kawan-kawan saat itu sedang kelaparan. Karena mereka tak tahu apakah mereka bisa selamat dari wabah zombie tersebut. Mereka pun mulai membuat sebuah rekaman menggunakan handycam yang ada di sana untuk menyampaikan kata-kata terakhir jikalau mereka semua tak selamat. 아빠, 잘 있지? Dan film pun bersambung. Sekianlah video alur cerita Alpha Sardet Season 1 episode 5 dan 6. Untuk kelanjutannya ditunggu di next video. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di next video. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari segi apapun itu. Saya pamit undur diri. Goodbye. Dadah.